Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online di dalam YouTube channel saya, yaitu JV Chandra Channel. Dan Bapak Ibu Saudara, saya selalu berdoa biarlah lewat YouTube channel ini ada banyak orang boleh selalu diberkati Tuhan. Sebab isi dari YouTube channel ini hanya tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dan support akan YouTube channel ini, tolong di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya lewat YouTube channel ini orang boleh masuk dalam sebuah perenungan tentang kehidupan yang tidak mudah ini, tetapi kita tetap akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Nah, di dalam ibadah kali ini saya mau berbicara tentang satu hal yang sangat kalau dibilang penting, saya rasa kalau penting itu yang positif ya, tapi kalau ini sama sekali negatif. Tapi hal ini sangat menentukan mati hidupnya orang. Kenapa saya katakan menentukan mati hidup? Karena kepahitan hidup itu bisa membuat orang putus asa dan menyerah kalah. Nah, itu sebabnya tema ibadah kali ini saya beri judul Buang Kepahitan. Tidak ada manfaatnya sama sekali, atau bahkan saya katakan berbahaya ketika kita menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Karena kepahitan itu akan menggerogoti iman dan hidup kita. Ketika orang menyimpan kepahitan, maka hidupnya pasti dapat dipastikan dia hidup dengan penderitaan dan kesengsaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kepahitan ini, saya mau ajak kita menyatukan hati berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber damai sejahtera, kami yakin sebagai Bapa yang baik, Engkau berkehendak kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam damai sejahtera-Mu yang tidak seperti dunia berikan kepada kami. Namun seringkali kami mengizinkan dunia merampas damai sejahtera itu. Bukan hanya sekedar merampas, dan mereplace, menggantikannya dengan kekecewaan, bahkan kepahitan yang tersimpan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mohon kepadamu, angkat semua kepahitan yang baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang masih ada di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Bebaskan kami dari budak kepahitan ini, sehingga kami boleh hidup merdeka, sehingga kami boleh hidup dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil alih sepenuhnya Roh Kudus, Engkau yang memberikan kerelaan bagi kami, untuk kami boleh melepaskan kepahitan dari hidup kami, untuk kami boleh menyerahkan semua kekecewaan, kepahitan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita buka Efesus 4. Efesus 4 ayat ke-17 sampai ayat ke-32. Judul dari perikop ini manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian.
kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan mendapatkan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab seringkali memakai beberapa gambaran dalam mendeskripsikan tentang kepahitan. Beberapa ayat memakai gambaran tentang kepahitan ini dengan tanaman yang bisa berakar dan berbuah. Secara khusus, Alkitab bahkan menyebutkan tentang gambaran tanaman ipuh, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut wormwood. Namun tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa wormwood ini juga menjadi nama bintang yang pernah jatuh dan meracuni sepertiga sungai di bumi ini? Kita bisa membaca itu di dalam kitab Wahyu 8 ayat ke-10 sampai ke-11, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti gambaran yang diberikan oleh Alkitab itu. Demikian jugalah yang terjadi saat kepahitan ada dalam hidup kita. Dan yang menjadi berbahayanya adalah kepahitan itu bisa berakar, berbuah, serta menyebar dan meracuni hidup kita. Sebagai gambaran, saya punya seorang kenalan, Bapak Ibu Saudara. Entah bagaimana kita menyebut orang ini. Sensi yang akut atau baperan yang kronis, barangkali julukan yang tepat untuk dia. Sebab sedikit-sedikit ia bisa curiga, tertuduh, merasa orang membicarakan dia, merasa bahwa orang-orang tidak suka kepadanya. Dan pada akhirnya dia sendiri merasa begitu terluka dan menimbun kecurigaan, kebencian, dan akhirnya hidupnya penuh dengan kepahitan. Jadi jika kepahitan itu dapat kita umpamakan dengan tumbuhan, maka perenungan saat ini akan mengajak setiap kita
untuk mengoreksi diri. Sebab paling tidak, Bapak Ibu Saudara, ada 3 pupuk yang akan bisa membuat kepahitan itu tumbuh dengan begitu suburnya. Dan pada akhirnya akan menjadi racun dalam hidup kita. Yang pertama, hati yang mudah luka. Hati yang mudah luka. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, kesaksian tentang seorang kenalan saya itu. Ketika kita dengan begitu mudah untuk kecewa dan sakit hati terhadap seseorang, maka percayalah, hati kita akan menjadi lahan yang subur bagi tumbuh kembangnya kepahitan itu. Satu kesalahan belum hilang, dia berbuat kesalahan lain lagi. Meskipun kesalahan itu tidak sama besar, atau semuanya mungkin kesalahan yang kecil, namun bagi orang yang mudah terluka, ini bisa menjadi kepahitan dalam dirinya. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam kategori orang yang mudah terluka? Kalau ya, mau tahu apa obatnya? Obatnya sederhana. Obatnya adalah hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah kunci bagi setiap kita untuk memiliki kebesaran hati dalam menerima kekurangan, bahkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Saat hati kita sedang bergembira dan bercanda dengan teman-teman, maka diolok-olok pun kita tidak akan merasa sakit hati. Ini buktinya, Bapak Ibu Saudara. Namun beda jika kita sedang sensitif. Maka ucapan yang tidak bermaksud menghina pun bisa terasa begitu menggores hati dengan dalamnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Ini adalah hal yang sangat jelas bagi kita. Jika kita tidak mau mengampuni, maka kepahitan itu pun akan terus bertumbuh dengan suburnya. Dengan secepatnya dia menjalar ke setiap bagian hati, jiwa, dan hidup kita. Suatu kali saya membaca ada tulisan dari seorang yang bernama William Arthur. Dia berkata begini, pengampunan itu menghangatkan hati dan menumpulkan sengat sakit hati. Jadi jelas, saat kita menolak untuk mengampuni, sebenarnya kita sendirilah yang rugi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sosok yang dikagumi oleh begitu banyak orang adalah Nelson Mandela. Satu kali saya pernah baca riwayat seorang Nelson Mandela, riwayat hidupnya. Dia bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tetapi lebih daripada itu, beliau memiliki hati emas. Mengapa disebut dia memiliki hati emas? Bapak Ibu Saudara, Mandela dipenjara selama 18 tahun oleh lawan politiknya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 18 tahun. Ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh dengan rekayasa. Di dunia politik semuanya bisa terjadi. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Namun apa yang terjadi kemudian?
Ketika Mandela keluar dari jeruji besi dan berhasil menjadi presiden Afrika Selatan. Mungkin ini ya yang firman Tuhan katakan, tidak untuk selamanya dia membiarkan orang benar tertindas. Buktinya Mandela 18 tahun di penjara bisa jadi presiden loh Bapak Ibu Saudara. Dan saya rasa ini juga bentuk dari keadilan Tuhan. Sebab sekali lagi, tidak akan dibiarkannya orang benar tertindas dalam hidupnya. Lalu apa yang menjadikan Mandela memiliki atau disebut memiliki hati emas? Ketika masa hukumannya selesai, ia tidak memiliki kebencian dan niat untuk membalas dendam terhadap lawan-lawan politiknya yang telah merenggut masa hidupnya selama 18 tahun tanpa kesalahan yang diperbuatnya. Bahkan ketika panglima tentaranya mengusulkan untuk menangkap lawan-lawan politiknya yang dulu itu, lalu menjebloskan mereka ke penjara, Mandela justru menolaknya. Padahal Mandela mempunyai cukup alasan untuk dendam kepada mereka dan membalas segala perbuatan mereka. Apa yang kita lakukan ketika kita begitu dilukai oleh seseorang dan kini kita memiliki kesempatan untuk membalas dendam? Akan mampukah kita mengampuni orang yang pernah menyakiti kita? Seberapa luas dan lapang ukuran hati kita? Jika kita ingin menjadi orang besar, kita harus memiliki hati yang besar. Sikap hati seperti ini ditunjukkan dengan mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Mandela mengajarkan kepada dunia bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebencian dengan kasih. Suatu kali Paul Busi berkata dengan sangat bijak tentang pengampunan. Memaafkan memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Betapa bijak pernyataan ini. Ketika kita menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni, sebenarnya kita sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri yang menutup pintu berkat itu. Namun sebaliknya, ketika kita berani memaafkan dan mengampuni, kita sedang membuka keran berkat untuk masa depan kita. Karena itu izinkan saya berkata saat ini, bahwa orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, bukan orang yang kita ampuni tersebut. Orang mungkin berkata enak aja dia udah begini-begini dan seterusnya. Bukan orang yang diampuni, tapi kita sendiri yang diuntungkan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya mau katakan pengampunan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, waktu. Mengapa waktu? Sebab bukankah kita sendiri seringkali mendengar orang berkata begini, bahwa waktu sajalah yang akan mengobati luka hati kita. Bukankah ini sebuah ungkapan yang ironis, Bapak Ibu Saudara?
bahkan bertolak belakang dengan kenyataan. Mengapa demikian? Sebab faktanya, makin lama kita memendam luka itu, maka kita akan semakin terluka, dan kita sedang memberikan kesempatan kepada luka itu untuk terus menjalar menjadi kepahitan. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi deadline agar kemarahan kita jangan pernah dipelihara lebih dari sehari. Marah boleh enggak? Boleh dong. Sebab marah itu adalah jiwa. Sama seperti sedih, bahagia, dan sebagainya. Boleh, tapi tidak boleh dipelihara lebih dari sehari. Sehingga tidak memberi kesempatan kepada kepahitan untuk tumbuh di hati kita. Jadi akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, akan tetapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebab kita tidak bisa mengubah orang lain jika diri kita sendiri tidak mau berubah. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang, aman selamatlah jiwaku. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang, aman selamatlah jiwaku. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa Tuhan panggil saya, berikan kasih dan kuasa-Nya,
kepada jalannya. Waktu Tuhan tolong saya. Sekali lagi katakan sama-sama. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya. Berikan kasih dan kuasa-Nya. Dia menuntun saya kepada jalannya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Andalkan Tuhan sebagai penolong kita yang satu-satunya. Sebab dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mampu. Biarkan kuasa-Nya yang mengubah hidup kita. Biarkan tangan yang perkasa turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita. Bagian kita hanya mengharap dan mengandalkan Dia. Maka kita akan melihat janji-Nya bahwa tidak untuk selama-lamanya Dia membiarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Dia akan datang untuk memberikan kebebasan kepada jiwa kita, kemerdekaan kepada roh kita, sehingga kita dapat melepaskan semua rasa pahit, dan kita tidak perlu lagi hidup di dalam kepahitan.
Bahkan kepahitan kita akan digantikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadanya, yang melampaui segala akal. Itu sebabnya serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang mampu untuk mengubah kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang mampu melakukan segala perkara, sungguh merupakan hal yang mengagumkan untuk mengetahui bahwa ketika kami mengalami kegagalan, bahkan di saat kami seringkali melakukan kegagalan, kami dapat meringkuk dalam pelukan-Mu yang kuat, sehingga kami dapat memaafkan diri kami sendiri dan meninggalkan rasa bersalah itu di belakang kami. Dalam dekapan kasih-Mu itulah kami merasa kedamaian sejati di tengah-tengah hiruk pikuk dan kegelisahan kami dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi. Ketika kami terluka, kasih-Mu segera menghampiri untuk meringankan rasa sakit dan mempercepat kesembuhan kami. Ketika kami berlari dalam perlombaan kehidupan setiap hari, suara-Mu yang penuh kasih senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Bahkan di saat kami hampir-hampir menyerah di separuh perjalanan, tangan-Mu yang kuat itu menopang kami, sehingga kami tidak sampai terjatuh, apalagi sampai tergeletak. Sungguh menakjubkan bahwa karena kesetiaan-Mu, kami selalu dipandang sebagai pemenang. Kasih-Mu penuh dengan perlindungan yang kami butuhkan. Itu sebabnya di tengah dunia yang penuh tantangan, kami memilih untuk berdiam dalam hadirat-Mu. Sebab hanya di sanalah tempat yang paling aman bagi kami untuk berlindung. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami merdeka di dalam-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan segala hormat kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat, pengampunan, kemerdekaan itu hanya datang dari Bapa Surgawi di dalam Putra Tunggal yang telah memberikan teladannya bagi setiap kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk mengampuni dan menjalani kehidupan ini dengan ringan bersamanya. Kami menerima berkat yang terbaik dari-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita sama-sama katakan amin.